Dan inilah bagian yang paling ditunggu-tunggu. Jadi bagaimana kita ini tidak sekedar melaksanakan udhiyah atau kurban tadi secara fisik, secara zahir, secara pengamalan hukum fikih, tapi kita bisa merasakan syu'ur, kita bisa merasakan sebuah dzauq, kita bisa merasakan apa yang dirasakan Nabi Ibrahim waktu itu ya saudara. Insyaallah ini bagian yang ini akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Habib Sholeh bin Ali Al-Kahfi. Ada beliau tafadhol. Alhamdulillah, jadi ini bagian hikmahnya ya. Kayak kata-kata ambil hikmahnya aja gitu. Kebagian hikmahnya. Kebagian hikmahnya aja. Tapi insyaallah al-hikmah dhallatul mu'min. Bagaimana ada riwayat dari mauquf dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa hikmah itu barang yang hilang dari seorang mukmin. Jadi sebenarnya hikmah itu miliknya orang mukmin. Tapi siapa saja bisa. Karena hikmah itu bisa kita ambil dari non muslim, bisa kita ambil dari hewan. Bahkan dalam riwayat lain al-hikmah dhalatul mu'min fakhudha walau min famin munafiq. Jadi hikmah itu barang hilangnya orang mukmin, ambil dia, temukan dia meskipun dari mulut seorang munafik sekalipun. Itu hikmah. Jadi hikmah ini sifatnya orang mungkin kebanyakan ada sarah kecampur antara hikmah sama sebab. Jadi masalah ibadah khususnya, masalah ibadah atau di masalah ada kejadian apa. Nah, kalau sebab misal ini karena ini babnya udhiyah ya. Kalau sebab kenapa kok disyariatkan udhiyah, yang tahu cuma Allah Ta'ala. Jadi sebabnya apa itu hak prerogatif Allah, karena kita ini abad. Kita ini la yus'ala amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi kita ini hamba, kita ini manut aja. Kita ini sifat kita itu melakukan semuanya itu nomor satu ta'abbudi. Ya karena Allah, bentuknya itu sebuah penghambaan. Disyariatkan udhiyah, manut. Disuruh sholat, manut. Jadi tidak bisa semua itu kita nalar pakai logika. Ya, kata Sayyidina Ali, kalau semua syariat itu dinalar pakai logika, maka syariat membasuh, mengusap khuf itu lebih jelas, lebih genah di bagian bawah ya. Atau kayak kata Imam Abu Hanifah, mana yang lebih najis, kencing atau mani? Yang suci mana? Yang suci mani. Karena manusia dari mani ya, dari nutfahnya orang. Mana yang najis? Tapi kenapa kok orang kencing disuruh wudu? Kalau keluar mani disuruh mandi malah. Ya. Itu menunjukkan bahwa ada yang namanya ta'abbudi. Nah, itu masalah itu sebabnya apa Allah yang tahu. Tapi hikmahnya apa? Semua boleh punya versi. Ya, dan bahkan setiap zaman mungkin setiap orang pun dia mungkin diberikan oleh Allah suatu ilham yang bisa mengambil hikmah terkadang untuk dirinya sendiri atau terkadang untuk umum semua orang, atau untuk keluarganya aja, atau umum semua orang bisa kata. Fa'ala kulli hal hikmah dari udhiyah ini ya, sebanyak yang pernah kita baca dari beberapa referensi, atau mungkin sebenarnya pemirsa sudah banyak yang tahu, antum juga Habib sudah banyak yang tahu, dan biasanya sering banget disampaikan itu di khutbah Idul Adha. Itu pasti ya, sering banget itu. Entah itu untuk mengentaskan kemiskinan, atau biar semua orang miskin itu merasakan bagaimana nikmatnya daging, itu kan hikmah juga. Atau yang paling sering itu ittiba millah Sayyidina Ibrahim, mengikuti jalannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kayak yang antum sebut tadi ya. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa ya. Dan juga kisah bagaimana Sayyidina Ibrahim itu menyembelih. Ini anak baru dapat itu, subhanallah. Berkatnya tuh akhirnya kita murajaah. Anak baru dapat. Ternyata ulama itu berbeda pendapat. Sayyidina Nabi Allah Ibrahim ini nyembelih siapa? Entah itu Nabi Ismail atau Nabi Ishak, atau bukan keduanya, pokoknya anaknya. Jadi ya ada yang berhenti di situ. Dan bahkan Imam Qurtubi itu menguatkan kalau yang disembelih itu Nabi Ishak. Ya, dan
kita itu selama ini kan tahu dari kecil itu ya Nabi Ismail ya. Nabi Ismail, bahkan ada beberapa riwayat yang mengisahkannya seperti ini karena juga dan beberapa dalil para ulama menyebutkan itu ada yang bilang Nabi Ishak, dan kebetulan ini sepakat sama atau enggak, jangan sepakat ya. Ternyata pendapat ini juga diyakini sama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka meyakininya bahwa yang disembah itu Ishak, ya, Nabi Allah Ishak alaihissalam, bukan Nabi Ismail. Fa'ala kulli hal, perbedaan pendapat itu tidak bisa kita jadikan satu hal yang qati', yang pasti, yang ayo siapa, karena berpendapat Nabi Ishak nggak boleh, kamu harus Nabi Ismail, atau Ismail harus Ishak, enggak. Semua punya sudut pandang masing-masing sesuai dengan dalilnya masing-masing, dengan pemahamannya masing-masing, dan ini kalau untuk para ulama ya, kita awam lah, ikut aja kita. Ya, karena kulihal juga yang menjadi ajib itu pernah kita baca itu di Tafsir Qurtubi itu, karena kisahnya pertama Nabi Allah Ibrahim itu kan ada condong hatinya kepada putranya ini. Entah itu pendapat yang bilang itu Nabi Ismail atau Nabi Ishak, ya, kepada sang putra ini, dan di situ Allah cemburu. Di situ Allah kepengen Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim ini kembali. Kau siap tidak korbankan anakmu? Harus lebih mencintai aku. Ya. Korbankan ini yang kamu cintai. Ya. Korbankan yang kamu cintai. Kemudian Nabi Ibrahim pun melakukan apa itu. Dan di saat itu iblis itu nggak terima, datang ke Nabi, ke istrinya Siti Hajar, anakmu udah disembelih sama abahnya ini Nabi Allah Ibrahim. Kata Siti Hajar, kalau itu perintah Allah kenapa? Datang ke Nabi Ismail, ke Nabi Ismail atau ke putranya ini, bilang abahmu menyembelih kamu loh, nggak apa-apa, kalau itu perintah Allah kenapa? Ya. Datang ke Nabi Allah Ibrahimnya, dia datang dengan surah orang tua yang menasihati, wah kata sampai Nabi Ibrahim sampai dilempari batu itu. Akhirnya dari sini yusralah jumrah. Jadi udhiyah ini satu, ada juga keterkaitan dengan Nabi Ibrahim ini kuat, dan memang nyambungnya ujung-ujungnya dengan ibadah haji. Ya, nyambungnya ujung-ujungnya dengan ibadah haji, yang mana masya Allah tabarakallah, kita juga di dalam udhiyah ini ya, karena tadi hikmahnya itu kan fattabi'u millata Ibrahim Hanifah, Allah juga. Dan yang paling bisa memahami Nabi Allah Ibrahim tidak lain adalah Rasulullah SAW. Ini dalil argumen hujah untuk orang di luar, orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kan mereka beriman kepada Nabi Ibrahim, tapi kamu beriman kepada Nabi Muhammad, seperti Yahudi dan Nasrani, seperti itu. Rasulullah SAW, bahkan Allah Ta'ala mengatakan bahwa Nabi SAW itu inna awla nasi bi Ibrahim alladzina tabauhu wa hadzal nabi walladzina amanu. Ya. Dan Nabi itu dibilang bahwa yang paling dekat jalan ke Nabi Ibrahim itu siapa? Ya, caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bisa ambil hikmah lagi. Apa? Hikmahnya yaitu bahkan sekelas seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan untuk ittiba salafnya. Ngikuti leluhurnya, ngikuti pendahulunya. Tahan dalam ibadah, pendahulu dalam artian pendahulu yang baik, pendahulu dalam artian keimanan, sama satu iman. Penting sekali kita tekankan di sini dalam masalah ittiba salaf, mengikuti salaf. Ibadah haji pun, ibadah puasa, ibadah sholat, kebanyakan semuanya ada runtutannya gitu. Jadi para nabi itu, khususnya dari Muhammad itu kan sudah ada sebelumnya. Nah, apalagi kita sekarang yang umatnya. Gitu. Kita sekarang umatnya mungkin akhir-akhir zaman ini banyak fitnah sekali terjadi, yang mana membuat beberapa orang itu yang mereka keblinger dengan ilmu, keblinger dengan yang namanya akademisi dan lain sebagainya, sehingga mereka mulai berani mengkritisi generasi ulama-ulama sebelum kita, ya, mengkritisi mereka, para ulama-ulama sebelum kita dikritisi, mulai dalam arti dengan propaganda, yaitu ini ilmiah,
nggak apa-apa mengkritisi, tapi ilmiah. Nah, ada plus minusnya. Mungkin plusnya memberikan kebebasan berpikir atau kebebasan untuk berpikir lebih luas, betul. Tapi terkadang mengkritisi itu kan juga ada prosedurnya, Beb. Yeah. Ada harus dengan adab, harus dengan ilmu juga jelas ilmiah dan dengan adab. Nah, kebanyakan yang kita lihat fitnah ini banyak sekali. Mengkritisi mungkin pertama generasi sahabat kadang dikritisi, generasi tabi'in dikritisi, para a'immah, para imam madhab, hingga muncul belakang mungkin lah madhabiyah, nggak punya madhab. Buat apa madhab? Ikut Nabi aja, nggak usah madhab-madhaban, nggak usah madhab Syafi'i, wala Hanafi, yang penting ikut Rasulullah. Mereka nggak tahu, mereka ikut Rasulullah ini dari siapa itu kan? Mereka lupa itu. Mereka lupa, dan maka kitab yang mereka kaji karya siapa? Kalau enggak ya ulama-ulama, ulama mau ngarang loh, bikin cerita palsu gitu atau cerita dongeng, enggak seperti itu. Fa'ala kulli hal, ibadah udhiyah ini salah satu hikmahnya adalah mengingatkan kita untuk mengikuti salaf. Satu itu. Yang kedua, ini Al-Faqih temukan dari kitab Syekh Wasyaikna, guru dari guru kami Syekh Muhammad bin Al-Maliki rahimahullah ta'ala, di Sayyidina Muhammad Al-Insan Al-Kamil. Itu beliau ada di bab itu beliau menyebutkan rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam bil hayawan. Bab yang membahas tentang bagaimana sih kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada hewan. Kita tahu dunia ini mungkin ada komunitas-komunitas pecinta alam ya, pecinta flora fauna, kadang pecinta meong juga ya, pecinta kucing oren lah, kucing dan lain sebagainya di sosmed itu kan banyak ya, pecinta. Tapi jauh sebelum mereka ada komunitas ini, kita punya orang yang paling ngajari kita cinta sama hewan. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu marah, nggak suka kalau ada sahabatnya, kalau ada orang menjadikan binatang tunggangan itu kayak kursi. Jadi dibuat ngobrol, buat majelis. La tattakhiduha karosi, kata Nabi SAW. Jadi kalau mau naik ya naik. Ini untuk kendaraan. Jangan berhenti terus kalian ngobrol. Ini makhluk punya nyawa, punya rasa capek, ya. Punya ngangkat beban berat tuh. Belum setelah ini kau ajak jalan, belum setelah ini kau angkat beban yang dia nggak kuat, nggak boleh. Kasihan. Jadi gimana kita bisa lihat dzauqnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ma'al hayawan, sampai kepada hewan pun Rasulullah itu punya dzauq. Ya, Sayyidul Adwaq sallallahu alaihi wasallam punya dzauq. Jadi beliau sama hewan pun punya dzauq. Kemudian beliau juga mengatakan irkabuha salihah wa quluha salihah. Kalau punya hewan mau kamu naikin yang benar, yang baik dengan caranya. Kayak tadi, jangan dibuat ngobrol di atas, jangan kasih beban yang dia nggak kuat, dia nggak mampu. Tentang dia hewan nggak bisa ngomong, ya. Siksa. Mau jamaah kata Nabi nggak bisa ngomong, ya nggak bisa ngamuk, dia nggak bisa protes. Kamu beri beban yang berat. Wah, kalau soalnya, dan kalau kamu mau makan dia, makan juga dengan cara yang benar. Kita bisa lihat di dalam adab-adab penyembelih. Adab-adab penyembelih itu kan banyak sekali. Dan kita bisa lihat dzauqnya Nabi di situ. Bagaimana pisau itu harus tajam, sangat tajam. Gak boleh nyembelih kambing dengan pisau tumbul, gak boleh. Dan harus motongnya pun di bagian yang ditentukan. Apa? Al-hulqum sini, ya kan? Tempat jalan nafas, jalan nadi itu, darah itu. Supaya hewan tidak merasakan sakit yang lama-lama. Langsung disembelih, harus langsung mati. Gak boleh tumbul kan, itu menyiksa hewan. Karena ada Ustaz di Jogja, coba jaga mungkin dia masih newbie, sudah ditarik, enggak sobek-sobek, baru putus sedikit, ditarik, isunya biasa lagi. Yo, kecil dulu. Nah, itu kita bisa belajar dzauq dari Rasulullah. Nyembelih pun ada akhlaknya, ada etikanya. Kayak lisanul halnya hewan ini mengatakan, kamu kalau mau makan aku nggak apa-apa, makan ya, tapi caranya bener gitu loh. Dan itu nanti dituntut sama Allah di hari kiamat, sidang sama Allah Taala. Ulan beberapa hewan itu nanti dibuat bicara sama Allah Taala. Ulannya beli aku nggak bener, ulan ada hisabnya, intinya ada hisabnya. Kemudian apa lagi?
nyembelih hewan nggak boleh di depan teman-temannya yang lain. Ya, yakni hewan itu kambing atau sapi nggak boleh di depannya langsung disembelih kelihatan. Ya. Atau dengar suaranya teriak, atau kecium bau darahnya, atau dengar suara, alhasil kita nggak boleh bikin shock. Ya. Perasaan hewan pun dipikirkan sama Rasulullah SAW. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Benar-benar alamin Rasulullah SAW. Perasaan hewan pun dipikir oleh Rasulullah. Tidak boleh disuruh jauh dulu. Binatang kambing atau sapi disembelih di tempat yang jauh. Kemudian itu juga menjadi sebabnya daging itu bisa susut karena itu. Fa'ala kulli hal, udhiyah ini benar-benar hikmahnya sangat banyak sekali, dan itu jadi kepikir saya ketika baca bab itu baru beberapa waktu yang lalu sama santri saya keingat, masya Allah, ini pas Habib Ja'far ngajak podcast ini, Allah kok nyambung ini bahasan. Jadi ala kulli hal kita mungkin bisa temukan itu hikmah dari mana saja, dan kita juga bisa belajar langsung, masya Allah, dari ibadah itu banyak sekali hikmahnya. Apalagi Imam Ghazali itu menyebutkan filosofi banyak sekali di dalam Ihya Ulumuddin. Ada juga kitab yang berjudul Hikmatul Tasyri', ya, itu juga menjelaskan perbabnya syariat itu ada hikmah-hikmahnya. Ya, fa'ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita wawasan yang luas, mata batin yang bersih, karena gak bisa menemukan hikmah ini kecuali orang yang batinnya bersih, orang yang batinnya suci. Maka Allah Ta'ala akan memberi ilham di situ, memberi hikmah. Fa'ala kulli hal, mungkin seperti itu sedikit. Ini insight-nya sangat luar biasa. Salah satu insight yang paling luar biasa tadi, bagaimana dari kurban ini Rasulullah SAW aula bi Ibrahim alladzina amanu, itu luar biasa. Jadi mengajarkan kepada kita bagaimana kita selalu ittiba kepada salaf-salafnya kita, enggak seperti orang-orang yang mengatakan, nah kan mereka manusia, mereka makan nasi, wah repot ini ya. Orang yang tidak sadar keutamaan dirinya dibanding dengan para salafnya. Jazakumullah khair Ustaz. Ini semoga apa yang antum sampaikan tadi membekas di hati para pemirsa. Apa yang disampaikan Ustaz menjadi jawaban-jawaban bagi pertanyaan dan keresahan masyarakat, menjadi amal jariah, amal soleh buat antum semua. Semoga dengan wasilah amal soleh ini Allah mudahkan segala urusan antum, Allah kabulkan hajat-hajat antum, Allah permudah segala kehidupan antum. Barakallahu fikum. Mungkin ini Al-Fakir undur diri bersama para asatidz. Terima kasih banyak sekali lagi atas segala perhatian dan atensinya. Apabila ada kekurangan itu dari kebodohan kami, benarnya dari Allah, kami tak punya saham. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa bertemu pada podcast selanjutnya. Insyaallah ini bukan yang terakhir. Insyaallah ini bukan yang terakhir. Insyaallah. Semoga kita nanti lain waktu bisa next episode bersama Habib Soleh dan Ustaz Zainul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.